Shalom Harvester, kita berjumpa kembali di dalam program Worship Night Harvest Gospel Studio. Tema kita malam ini yaitu memenangkan jiwa. Ketika kita menyadari bahwa kita telah mendapatkan keselamatan melalui kasih karunia Tuhan, tentunya kita juga merindukan bahwa orang lain juga mengalaminya. Apabila di antara anggota keluarga kita ada yang belum menerima keselamatan, pasti kita sangat berharap mereka dijamah Tuhan untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Salah satu cara yang dapat membuka hati mereka yaitu melalui kesaksian hidup kita, serta mengimani firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan melihat kesaksian yang akan meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Harvester dimanapun berada. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam program Goodness of God Worship Night Harvest Gospel Studio. Kami mau mengajak kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tanggalkan segala beban, kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Dia. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, bahkan ada kuasa. Mari, sama-sama datang kepadanya, sebab hanya Dia saja yang layak terima pujian dan penyembahan. Dan saya mau ajak semuanya untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mau datang, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu ku Tuhan, rasakan kedamaian dari-Mu. kedamaian. Di hadapan
sama-sama katakan, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagimu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Lagi sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan, yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian kami hanya bagimu, Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku Shalom Harvester dimanapun berada, saya Yuliana. Saya ingin menyaksikan betapa dahsyat dan hebatnya kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya. Dan saya berasal dari keluarga non-Kristen. Saya dan adik saya dibesarkan dalam keadaan keluarga yang tidak harmonis. Orang tua saya, orang tua yang temperamental. Ketika mereka mendapati kesalahan saya atau adik saya, pasti akan terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan atau menyakiti kami. Dan pada tahun 1992, saya memutuskan untuk menikah dengan seorang anak Tuhan. Tapi saya masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Pada tahun 1993, Tuhan Yesus menjamah saya secara pribadi dan saya memutuskan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika itu saya mengatakan bahwa jika Engkau Yesus itu Tuhan, nyatakan dalam hidup saya. Dan benar-benar hal itu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya. Banyak hal yang saya alami bersama dengan Dia. Pada satu ketika kami berdua, saya dan adik saya, dipanggil oleh orang tua saya. Mereka mendapati sesuatu hal yang tidak mengenakan
menurut mereka apa yang kami lakukan terhadap mereka, dan mereka marah besar sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh kami, yaitu mereka mengeluarkan kata-kata yang bahkan sampai mengutuki kami berdua. Dan dari situ kami hanya bisa menangis, kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan saya pulang dengan adik saya ke rumah saya karena kami sudah tidak satu rumah dengan orang tua. Saya tinggal bersama suami dan keluarga saya, dan adik saya waktu itu menginap di rumah saya. Dan saat itu saya hanya berdiam. Ketika nyampe di rumah, kami berdua hanya terdiam dan saya hanya menangis. Kemudian saya memutuskan dan saya katakan kepada adik saya, "Dek, besok saya mau ke rumah Mami dan Papi." "Mau apa?" Dia katakan seperti itu, adik saya katakan. Saya bilang, "Saya mau minta maaf." "Kita nggak salah loh Kak," katanya. Seperti itu. "Nggak," saya bilang, "saya tetap mau minta maaf. Karena saya ingat apa yang Tuhan bilang. Kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran." Saya ingat apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Dan adik saya hanya diam. "Ya udah terserah. Kalau kakak mau ke sana silakan." Besoknya saya pergi dengan hati yang jujur aja gitu ya. Saya deg-degan gitu, apakah orang tua saya mau memaafkan saya atau tidak. Tetapi saya belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saya datang kepada orang tua saya dan terjadi pemulihan. Orang tua saya memaafkan saya dan kami pun saling memaafkan. Saya pulang ke rumah, singkat cerita. Lalu kami tidak ada pembicaraan apapun dengan adik saya. Dan keesokan harinya saya ingat hari Minggu. Ketika saya sedang bersiap-siap mau ke gereja, tiba-tiba adik saya bilang seperti ini, "Kak, saya mau ikut ke gereja." Saya sangat kaget ketika dia katakan itu, karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dia adalah salah satu yang sangat menentang ketika dia tahu bahwa saya menerima Tuhan. Bahwa dia katakan nanti saya akan masuk neraka, nanti hidup saya seperti apa ke depannya gitu. Karena memang dia, adik saya itu sangat mendalami kepercayaan yang dia pegang saat itu. Saya bilang, "Gak apa-apa Dek, itu hidup kakak." Dan ketika adik saya mendengar adik saya mau ikut ke gereja, ada rasa takut dalam diri saya karena dia memang seorang yang keras di dalam kepercayaannya. Mau apa nih dia ikut gitu. Tapi saya bertanya sama suami saya, "Gimana nih Pap? Adik saya mau ikut." "Udah gak apa-apa, kan ada saya kalau ada apa-apa nanti di gereja." Dan saat itu singkat cerita kami sampai di gereja. Sudah mulai puji-pujian. Dan sejak awal puji-pujian sampai ke firman Tuhan, sampai ibadah selesai, adik saya tidak dapat berdiri. Dia hanya duduk menundukkan kepalanya, dia menangis. Saya tidak tahu, saya juga nggak berani tanya gitu. Tapi ketika selesai ibadah, saya merangkul dia dan saya tanya, "Kamu kenapa?" Dia bilang, "Saya nggak tahu, perasaan saya hancur, hati saya hancur sekali." Ketika adik saya bilang bahwa dia perasaannya hancur, saya cuman bilang, "Ya sudah, nggak apa-apa Dek. Nggak, saya mau memutuskan," katanya. "Saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya." Saya seperti mendengar sesuatu hal yang, ini mimpikah? Karena memang ini pergumulan saya, adik saya, keluarga saya itu pergumulan saya, karena saya ingat janji Tuhan bahwa satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya itu akan diselamatkan. Tuhan, apakah ini benar? Dan seperti mendapatkan sesuatu hadiah yang tidak terhingga ketika saya mendapati adik saya katakan bahwa dia akan terima Tuhan. Singkat cerita, dia terima Tuhan Yesus dan dia dibaptis. Dan saat ini dia sudah menikah dan hidup bahagia bersama istri dan anak-anaknya yang juga mereka anak-anak Tuhan. Tidak lama kemudian, papa saya meninggal. Dan adik saya, mama saya, dan adik saya pun bergumul untuk mama saya. Satu hari mama saya bilang, "Saya mau ikut ke gereja, saya mau dibaptis."
Karena saya melihat kamu dan adik kamu itu anak-anak yang luar biasa, yang tetap menghormati mami papi sebagai orang tua kalian. Padahal kalian sering diperlakukan tidak adil oleh kami. Satu hal yang saya ingat juga bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu saya tahu ada 8 kali di dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Dan tidak ada embel-embelnya. Hanya perintah Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak ada dikatakan jika ayahmu baik, jika ibumu baik. Tidak ada seperti itu. Jadi ketika orang tua kita seperti apapun, kita harus tetap menghormati. Saya katakan seperti itu kepada adik saya dan kepada mama saya. Mama saya menangis dan dia juga mengambil keputusan untuk mengambil Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan beliau dibaptis dan sekarang menjadi anak Tuhan. Kembali Tuhan luar biasa menyatakan bahwa memang Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Kasih-Nya begitu besar di dalam kehidupan saya. Dan terakhir, saya pun ada satu keluarga yang adalah sepupu saya, di mana sejak kecil kami selalu kemana-mana bersama, berdua. Dan ketika dia tahu bahwa saya sudah menjadi Kristen pun dia marah besar. Dia katakan sama seperti adik saya, bahwa hidup saya tidak akan selamat, bahwa saya akan masuk neraka. Dan dia bilang, saya nggak mau kenal kamu lagi. Nggak apa-apa, saya bilang. Lalu dia tinggal di luar negeri. Dia pulang ke luar negeri. 1 bulan kemudian, saya mendapatkan berita sukacita kembali. Bahwa dia katakan, "Ce, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau hidup seperti Ce Yuli sekarang." Dia katakan seperti itu. Dan dia saat ini sudah melayani sebagai worship leader, bahkan dia memberitakan firman Tuhan di Belanda. Sungguh dahsyat Tuhan. Dia sungguh-sungguh menggenapi setiap janjinya yang kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana hal itu bisa terjadi, saudara? Ketika saya mengatakan kepada adik saya pegang Alkitab, saya bilang, ini loh Tuhan Yesus itu juru selamat. Adik saya tidak mendengar, saudara. Mama saya pun sama, tidak mendengar. Tetapi ketika saya belajar melakukan firman Tuhan, saya melepaskan pengampunan. Saya meredam emosi saya. Saya ingat ketika Tuhan Yesus disalib, dihina, dicaci dan dimaki, Tuhan tidak membalas. Bahkan Tuhan bilang, kasihilah musuh. Hal itu yang menjadikan hidup saya berubah. Dan perubahan itu dilihat oleh mereka. Dan mereka memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus. Terakhir dari saya, ketika kita ingin keluarga kita diselamatkan, lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena khotbah yang sesungguhnya adalah hidup saudara dan saya. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Semoga menjadi berkat bagi semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kita semua telah menyaksikan kesaksian yang luar biasa. Dan kami berharap kesaksian tadi boleh memberkati kita semua. Dan kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Yesus, Dia Allah yang baik. Tuhan yang teramat baik di dalam kehidupan kita. Kita ada saat ini masih bisa bernafas. Seluruh tubuh kita, panca indera kita masih bergerak. Semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Dan kembali lagi, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama lagi katakan, Yesus kau sungguh baik. Angkat suara. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.